Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPB. Maaf yang namanya KPB. KPB mana ya, Mbak? Oh, sudah logout ya? Oke. Sambil nunggu yang lain, kita mulai dulu untuk pertemuan malam hari ini. Jadi malam hari ini nanti kita sudah membahas bab baru. Karena kemarin kita sudah selesai melaksanakan UTS. UTS-nya mana ini list saya ya? Kalau yang belum mengirim ke email saya, segera dikumpulkan ya. Jadi di email. Baru 3 orang yang masuk. Oke, seperti biasa sebelum memulai materinya, kita awali dulu dengan berdoa. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk malam hari ini kita masuk ke bab baru. Jadi kalau misalkan di sini ada yang belum mengerjakan UTS, silakan segera dikerjakan supaya nggak numpuk-numpuk gitu ya. Karena babnya kan bahasanya sudah baru. Untuk UTS itu kan yang dibahas bab sebelumnya. Jadi segera dikerjakan aja. Kayaknya di sini udah semua ya. Coba saya cek. Suara saya bisa terdengar? Oke. Ini slide saya yang lama terbayang. Nah, jadi untuk malam hari ini kita masuk ke bab ke-6, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kira-kira bab ini sudah pernah dipelajari belum ya? Kayaknya belum sih. Putus-putus. Kalau nggak jelas mungkin coba keluar dulu Mbak, nanti masuk lagi. UTS KPB yang sudah mengumpulkan mana ini? Mbak Fuza sudah, Mas Siswanto. Ada yang di Facebook ya? Ada yang ngumpulin di Facebook ya? Jadi kalau memang yang belum, segera disusulkan. Oke. Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dari kata-katanya di sini terlihat jelas ya. Jadi nanti yang kita bahas adalah pewarisan sifat. Di sini nanti juga ada bahasan persilangan genetik. Pewarisan sifat. Aduh, ini ya jelek banget. Warna. Nah, bab tentang pewarisan sifat ini diinisiasi oleh seorang ilmuwan bernama Mendel. Jadi, dia mengemukakan sebuah hukum Mendel yang berbunyi hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme. Jadi Bapak Mendel ini loh, putus-putus ya. Saya sebentar.
saya full. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam, Terani. Silakan. Apakah sudah jelas suaranya? Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk malam hari ini kita mempelajari tentang pewarisan sifat. Di sini bermula dari hukum Mendel, yaitu hukum mengenai. Iya, selamat malam Mbak Indah. Alhamdulillah sudah bisa masuk semuanya. Selamat malam yang baru datang, silakan langsung bergabung. Belum terlalu telat ya Mbak, jadi mulainya baru beberapa saat. Silakan. Jadi hukum Mendel ini mengemukakan tentang pewarisan sifat pada organisme. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sistem reproduksi ya. Sistem reproduksi. Nah, ini kayaknya ada yang mau kangen-kangenan ini. Kalau kemarin kita sudah membahas sistem reproduksi, sekarang ini yang kita bahas adalah detil dari reproduksi itu sendiri. KPB. Tapi yang namanya KPB nggak masuk, Mbak. Mau di data ya? Nah, jadi begitu ya. Kalau kemarin itu sistem reproduksi. Hari ini kita bahasnya detail dari sistem reproduksi itu sendiri. Jadi, dalam reproduksi nantinya akan menghasilkan sebuah individu yang mirip dengan induknya kan. Makanya di sini muncullah hukum pewarisan sifat. Hukum ini bermula pada penelitian sebuah kacang polong. Ini kacang polong yang diteliti oleh Mendel dan menghasilkan sifat-sifat seperti ini. Persilangan berdasarkan hukum Mendel. Jadi ini adalah sifat dari kacang yang berbeda-beda dari satu individu sama satu individu yang lain, meskipun sejenis satu spesies tapi sifatnya berbeda karena ini adalah hasil persilangan. Jadi ada yang sifatnya panjang batangnya tinggi. Ini ya, ini judulnya di sini. Oh, ini kok warnanya jelek banget ya. Mana ini warna? Saya mau warna ini. Panjang, ditinjau dari panjang batang. Ada kacang yang batangnya tinggi, ada yang pendek. Kalau dari letak bunga, ada yang di ketiak batang, ini ya, di ketiak batang, ada yang di ujung batang. Dari bentuk kacangnya, bentuk kacang polongnya, ada yang halus, ada yang keriput. Dari warnanya juga ada yang hijau, ada yang kuning. Ini ya, ada yang hijau, ada yang kuning. Kemudian warna bunganya ada yang berwarna keungu-unguan ini, ada yang berwarna putih.
bentuk bijinya juga ada yang halus, ada yang keriput. Ini sama kayak tadi ya. Nah, sama kayak ini. Warna biji, karena bunganya sudah berwarna seperti ini, jadi bijinya juga jadinya berwarna. Kalau bunganya warna putih, bijinya warnanya hijau aja. Nah, ini adalah contoh hasil persilangan berdasarkan hukum Mendel. Kemudian, persilangan itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Ini saya kasih bagan supaya memahaminya mudah. Jadi persilangan itu ada namanya persilangan monohibrida, ada yang namanya persilangan dihibrida. Kira-kira dari kata-katanya tahu nggak artinya? Ini monohibrida, ini dihibrida. Nah, monohibrida itu sendiri nanti dibagi menjadi 2 lagi, dominasi penuh dan semi dominasi. Kita lanjut dulu ya. Sebentar, pengertian ini. Nah, kalau dilihat dari kata-katanya kan monohibrida. Mono itu artinya satu. Jadi yang dimaksud di sini adalah persilangan dengan satu sifat beda. Kalau yang dihibrida itu tadi berarti dengan 2 sifat berbeda, karena di itu artinya lebih dari 1. 2 atau lebih dari 1, 2 atau lebih gitu ya. Misalnya pasti lebih dari 1. Coba saya kembali lagi ke sini. Nih. Salah. Persilangan monohibrida dan dihibrida. Monohibrida ada dominasi penuh dan semi dominasi. Nah, sampai sini kira-kira kebayang nggak? Kira-kira bisa difahami, kira-kira kebayang yang dimaksud persilangan di sini itu seperti apa? Bisa difahami? Nah, ini tadi kan sudah ada penjelasannya, pewarisan sifat pada organisme dan melalui persilangan. Dalam bab ini nanti persilangan genetika dan pewarisan sifat, ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah gen. Gen ini artinya segmen tertentu DNA yang ada di kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Ini adalah bagian kecil dari sebuah organisme yang bisa membedakan antara satu organisme dan yang lainnya. Jadi, meskipun sama-sama manusia, sama-sama hewan, sama-sama tumbuhan, tapi DNA-nya pasti berbeda. Meskipun sukunya sama, agamanya sama, etnisnya sama, tapi DNA setiap orang itu pasti berbeda. Oleh karena itu, kalau misalkan ada yang kita sering dengar itu ya, berita misalkan anak yang tertukar atau putri yang tertukar. Nah, itu solusinya adalah dengan tes DNA. Karena DNA setiap orang di sini pasti berbeda. DNA ini nanti mengandung sifat-sifat yang sama dengan induknya. Makanya bisa ditentukan di sini, oh, yang benar si dia ini anak siapa kayak gitu. Makanya bagian terkecil dari suatu sifat makhluk hidup adalah DNA. Gen itu merupakan segmen tertentu DNA yang ada di kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Nah, kira-kira bisa difahami sampai sini?
Oke. Yang lainnya bisa mendengar suara saya? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjut? Jadi di sini ada istilah-istilah ya dalam bab persilangan dan pewarisan sifat ini nanti banyak istilah yang akan sering muncul. Jadi kita harus pahami dulu di awal. Gen itu artinya segmen tertentu DNA yang ada di kromosom yang membentuk sifat keturunan tertentu. Kemudian kromosom itu sendiri faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Kromosom adalah faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Kemudian parental itu kata lain dari induk. Parent ya, berasal dari kata parent, bahasa Inggris kan. Parent ini artinya orang tua. Jadi parental di sini induk. Kemudian filial artinya keturunan hasil persilangan. Keturunan atau generasi pertama itu nanti disebut F1. Kalau keturunan atau generasi kedua nanti F2. Diingat-ingat dulu ya. Ini ada gen, kromosom, parental, filial. Nah, kenapa kok di sini dikasih penjelasan detail seperti ini dulu? Nanti kita akan bisa kita juga akan menemui perhitungan istilahnya apa ya? Jadi nanti itu ada misalkan suatu kasus induk laki-laki seperti ini, induk perempuan seperti ini, kira-kira akan menghasilkan anak yang seperti apa? Jadi kita sebenarnya itu ada hitungannya. Nanti kita belajar di sini hitungannya. Mana ya contohnya? Oh, belum deh. Di belakang nanti ada contohnya. Salah. Sudah ya? Ada gen, kromosom, parental, sama filial. Kemudian ada juga namanya dominan dan resesif. Gen dominan itu maksudnya adalah gen yang kuat dan mampu menonjolkan sifat pada organisme. Gen ini mengontrol penampakan individu. Di sini kan jelas ya kata-katanya dominan. Berarti dia adalah gen yang mendominasi, yang kuat dan mampu menonjolkan sifat pada organisme. Sebaliknya, itu ada gen resesif. Kalau dominan ini kuat, karena ini kebalikannya, berarti resesif ini artinya lemah. Gen ini tidak dapat memperlihatkan cirinya jika bertemu dengan gen dominan. Gen ini bisa menonjol jika bertemu sesama gen resesif. Nah, nanti itu akan ada sifat-sifat individu mana yang disebut dominan, mana yang disebut resesif. Misal, jenis rambut. Ada rambut hitam dan rambut kemerah-merahan atau tidak terlalu hitam. Hitamnya kan ada jenis rambut yang warnanya hitam pekat gitu ya, hitam banget. Ada yang hitamnya nggak terlalu hitam, terus ada sedikit kemerah-merahan. Itu yang merupakan sifat dominan atau gen dominan adalah rambut warna hitam. Jadi kalau misalkan ada sepasang individu, misalkan bapaknya ini rambutnya hitam tebal,
Kemudian ibunya rambutnya tidak terlalu hitam, ada yang kemerah-merahan juga. Berarti nanti kalau mempunyai anak, gen yang dominan adalah yang rambutnya berwarna hitam. Gitu maksudnya di situ. Jadi saya ulang lagi, kalau dominan ini artinya kuat, kalau resesif itu lemah. Intinya di situ ya. Gen dominan ini mampu menonjolkan sifat pada organisme. Kalau gen resesif, dia tidak dapat memperlihatkan cirinya atau menonjolkan sifatnya jika bertemu dengan gen dominan. Gen ini bisa menonjol jika bertemu sesama gen resesif. Bisa difahami dulu yang ini. Ini mesti difahami satu-satu karena nanti kita akan melakukan perhitungan atau istilahnya meramal. Kira-kira kalau ada sifat individu yang ayahnya seperti ini, ibunya seperti ini, itu nanti anaknya bakalan gimana. Nah, itu nanti di sini mungkin Mbak-mbak nanti bisa coba mengamati dan membuktikan bener nggak sih. Oh, mungkin kalau yang sudah berkeluarga ya, anak saya ini ciri-ciri fisiknya seperti ini, bagian sini menyontoh ibunya, bagian sini mewarisi sifat ayahnya gitu. Jadi bisa dibuktikan di situ. Bukan perhitungan angka, Mbak Luna. Jadi menghitung kode-kode, bukan menghitung sih sebenarnya, kayak mengkombinasikan kode-kode. Nanti kita bisa tahu, oh berarti kalau orang seperti ini, ayah yang seperti ini menikah dengan ibu seperti ini, kira-kira anaknya sifatnya seperti apa gitu. Tenang aja, ini asik kok. Nah, jadi dalam peramalan pewarisan sifat nanti ada namanya genotif dan fenotif. Kalau genotif itu komposisi pewarisan individu, dilambangkan dengan dua huruf, bisa huruf besar dan huruf kecil kayak gini. Ini namanya genotif. Nah, B, B, K, K, L, L, N, N ini artinya apa? Nanti kita bahas di belakang ya. Nanti langsung ada contohnya. Kemudian kalau fenotif itu sifat yang nampak atau menunjukkan bentuk. Nah, ini kalau ada genotif BB ini bisa didefinisikan sebagai sifat bulat pipih. KK ini keriting, LL lurus, NN ini mungkin ada definisi yang lain kayak gitu. Pokoknya nanti ada namanya genotif sama fenotif. Kalau genotif itu simbol-simbol huruf ini, kalau fenotif itu sifatnya, sifat yang nampak dari simbol itu. Jangan khawatir, ini nanti maksudnya adalah bukan menghitung sih sebenarnya, tapi memainkan kombinasi huruf. Dari kombinasi huruf itu nanti akan diketahui sifat individu yang diwariskan dari induk ke anak itu seperti apa gitu. Kalau angka nggak ada angka sama sekali. Coba saya tunjukkan ya, mana ini contohnya. Kok nggak ada ya? Nah, ini contohnya. Mungkin biar terbayang ya. Jadi dalam bab ini, bab pewarisan sifat dan persilangan, ini nanti kita akan mempelajari mungkin hal baru yang seperti ini. Contoh, ada dua buah jenis mangga. Yang satu ini
buahnya besar tapi rasanya asam. Yang satu buahnya kecil tapi rasanya manis. Jika buah besar asam dan kecil manis ini disilangkan atau dikawinkan istilahnya, mungkin dengan metode stek atau okulasi atau lain sebagainya. Ini kan buah ya. Kalau buah kan persilangannya itu dengan cara stek, okulasi, terus menempel gitu ya. Kalau manusia ya langsung dikawinkan. Hewan juga berarti kan dikawinkan. Kalau tumbuhan ini kan nggak semuanya dikawinkan. Ada yang mungkin punya bunga itu bisa dikawinkan, tapi kalau nggak punya bisa dengan okulasi dan sebagainya bisa. Nah, ceritanya di sini nanti contohnya ada buah mangga besar rasanya asam disilangkan dengan buah mangga kecil rasanya manis. Kira-kira keturunannya hasil dari persilangan dua buah mangga ini nanti sifatnya seperti apa? Ini loh tujuan dari bab ini mempelajari tentang persilangan dan pewarisan sifat itu ini. Jadi kira-kira anaknya nanti sifatnya seperti apa gitu. Caranya nanti ini digambarkan dengan kode masam manis. Nah, ini Mbak Luna sudah bisa menebak-nebak ya. Asam manis. Jadinya asam manis. Gak bisa Mbak kalau asam manis. Harus ada ukurannya 1 sama rasanya 1. Kalau keriting sama kribo, nah itu nanti juga bisa dipelajari di sini. Mungkin ayahnya keriting, ibunya kribo. Atau ayahnya kribo, ibunya keriting. Ayahnya kribo, ibunya keriting. Bisa kemungkinan satu, misalnya anaknya 4 gitu ya Mbak ya. Bapak, ibu, anaknya 4. Salah satu dari anaknya ini bisa jadi rambutnya lurus. Salah satu kribo. Mungkin yang 2, kan 4 ya. Yang 2 bisa jadi keriting. Nah, itu nanti ada rumusnya di sini. Ada rumusnya untuk memperkirakan dan meramalkan itu. Contoh gampangnya kayak gini. Besar asam. Di sini yang dominan adalah besar sama manis. Karena dominan itu harus dilambangkan dengan huruf besar. Jadi kita tulislah besar itu dengan lambang B. Manis ini dia dominan juga. Karena dominan kita harus tulis huruf besar dengan lambang M. Berarti kalau asam itu kan resesifnya si manis. Berarti M-nya kecil, M. Kecil ini resesifnya atau kebalikannya si besar kan. Berarti kalau ini huruf besar, ini huruf kecil, B-nya kecil. Terus kita ambil salah satu sifatnya. Diambil B kan, ini diambil M-nya. Diambil B kecil, diambil B besar. Diambil M besar. Kalau sudah digabungkan semuanya, B besar M kecil sama B kecil M besar, ini digabung. M. Kalau udah seperti ini, berarti tadi kan sudah kita pelajari pengertiannya di awal. Kalau ada sifat dominan, dia pasti menang, ya kan? Ingat-ingat ya, kalau ada sifat dominan, dia pasti menang. Berarti kalau ada B besar sama B kecil di sini, yang menang itu ya B besar. B besar tadi kan sifat besar. Oh, berarti ini ya besar. Ada M besar, M kecil, yang menang pasti M besar kan? M besar itu apa? Oh, sifat manis. Ya sudah, kita tulis manis. Jadi di sini ada F1. Makanya tadi kita pelajari dulu ya, F1 itu apa? F1 itu kan
filial ke-1 atau keturunan ke-1. Jadi kalau ada, berarti kalau tinggi sama pendek menang yang tinggi. Bener Mbak Luna. Kalau misalkan bapaknya tinggi, ibunya pendek, kemungkinan anaknya itu prosentase, misal anaknya 3 nih, ini ada presentasinya, tapi misal anaknya 3, itu mungkin yang 2 tinggi, yang 1 pendek. Iya betul, memang yang dominan itu menang. Bener ya? Mungkin dua-duanya pendek. Oh iya bener ya, Mbak Rosita anaknya yang 2 tinggi, salah satunya pendek ya. Nah memang kayak gitu, jadi dominan itu cenderung lebih menang. Tapi oh bener ya berarti ya, salah satu yang pendek. Tapi di sini tetap ada kayak semacam prosentase. Jadi kalau anaknya 3 nggak tinggi semua, tapi ada mungkin 1 yang pendek. Kalau misalnya anaknya 4, mungkin 1 atau 2 pendek gitu. Jadi tetap ada presentasinya. Anaknya ibu bapak saya tinggi-tinggi. Tiga-tiganya ninggiin bapaknya. Oh karena suami sama istri dua-duanya tinggi gitu Mbak Rosita, jadi anaknya ikut tinggi juga. Iya nggak ada yang pendek. Nah bener Mbak Ica itu. Ya waalaikumsalam Mbak Mei, silakan. Karena bapak ibunya kan udah tinggi, jadi anaknya pasti tinggi gitu ya, diingat-ingat ya. Berarti kalau sifat besar, manis, terus tinggi, rambut hitam, hidung mancung, itu adalah sifat-sifat yang dominan. Nah, untuk kita yang nanti kan belajar meramal ya, istilahnya meramal atau memprediksikan keturunan. Jadi, keturunan pertama, filial 1 ini generasi pertama ya. Keturunan pertama ini bisa jadi sifatnya besar manis. Buah mangga tadi ya, ini buah mangga. Nah, kalau si anaknya ini, besi besar manis ini disilangkan lagi, hidungnya besar kali. Lucu dong, Mbak. Lucu. Padahal ibunya mancung ya. Oh, ikal itu tidak dominan. Yang dominan itu lurus. Yang penting tinggi-tinggi aja Mbak. Nah jadi macam-macam ya. Nanti setelah kita belajar ini kayak belajar perhitungannya ini, gimana cara memprediksi, gimana cara mengetahui, kita bisa kira-kira, oh pantesan ya anak saya itu sifatnya seperti ini karena saya dan suami saya itu seperti ini gitu. Oh pantesan saya ini hidungnya mancung karena nurun dari ayah atau mungkin nurun dari ibu gitu. Kemudian saya lanjut dulu ya. Si mangga besar manis ini tadi kalau disilangkan dengan sesama besar manisnya, andai bisa ditransfer ya Mbak Luna, jadi ini kan kodenya sama ya, B besar B kecil, M besar M kecil. 178. Besar manis disilangkan dengan besar manis. Karena ini kalau kita lihat kodenya kan udah macem-macem ya. Ada 4 macem ya. B besar B kecil, M besar M kecil.
Kalau ini tadi kan masih cuma 2, di masing-masing diambil 1 cuma 2, ini udah 4. Nah, ini nanti kalau menghitung nanti kita pasangkan satu-satu. Jadi dipasangkan satu-satu. Nanti saya tuliskan lebih detailnya. Kemudian kalau sudah dipasangkan satu-satu, ini nanti akan menghasilkan kayak gini. Kayak gini maksudnya satu-satu. B besar M besar. Ini kayak gini loh. Disilangkan seperti ini. B besar M besar sama B besar M besar ditulis. B besar M kecil sama B besar M besar ditulis aja, tinggal ditulis satu-satu aja, nggak usah nambah-nambahin apa-apa, cuman tinggal ditulis karena ini kan B besar M besar sama B besar M kecil. Oh ya udah, tinggal ditulis aja. Kemudian dari masing-masing BM ini tadi diidentifikasi sifatnya masing-masing apa, dan ternyata presentasinya adalah seperti ini. Kalau si buah mangga tadi disilangkan lagi, dia ada sekitar 1, 2, 5, 9, 4, 16 ya. Iya kan? 16 buah mangga yang sifatnya besar manis itu ada 9, yang sifatnya besar tapi asam ada 3, yang sifatnya kecil tapi manis ada 3, yang kecil dan asam, nah ini kasihan banget nih, udah kecil asam lagi, untungnya cuma 1. Karena besar manis ini tadi kan dominan, namanya dominan, dia pasti paling menang gitu ya, paling menang, jadilah paling banyak yang bersifat besar manis karena induk besar manisnya tadi dominan. Makanya dari buah mangga yang disilangkan tadi, yang besar manis ada 9, yang besar asam ada 3, yang kecil manis ada 3, yang kecil dan asam ini putri yang terbuang cuma ada 1, kasihan ya. Jadi seperti itu. Nanti kita coba satu-satu detailnya. Sekarang kita pahami lebih dalam dulu artinya masing-masing. Nah, kira-kira tergambar ya. Dari contoh ini tadi kira-kira bisa terbayang ya. Oh, jadi ini yang dimaksudnya. Jadi ini yang dimaksud persilangan genetik atau pewarisan sifat itu seperti ini. Bisa kebayang kan? Kalau misalnya nanti di tengah-tengah ada yang masih kurang paham, langsung ditanyakan ya. Jadi saya ulangi lagi dari sini. Kode-kode ini namanya genotif. Ini nanti dituliskan G-nya apa, genotifnya apa. Terus sifat dari kode itu namanya fenotif. Sifat yang nampak atau menunjukkan bentuk itu namanya fenotif. Kemudian persilangan itu ada 2 macam tadi kan di bagannya. Yang pertama adalah persilangan monohibrida, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Contoh, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Ini kan sifat bedanya cuma 1, warna kuning sama warna merah ya, cuma 1, makanya disebut monohibrida. Kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Nah, mungkin yang suka kucing memelihara di rumah ini, kalau punya kucing bulu putih cewek misal sama kucing bulu hitam cowok, itu nanti kalau mau dikawinkan kita ramal dulu, kira-kira nanti anaknya jadinya seperti apa ya. Kan seru itu anaknya, nanti mungkin ada yang perpaduan antara hitam dan putih, ada yang putih sama kayak emaknya, ada yang hitam sama kayak bapaknya gitu.
Kemudian wanita berambut keriting dikawinkan dengan laki-laki berambut lurus. Ini beda sifatnya cuma pada warna rambut, warna bulu, dan warna bunga. Anaknya lurus. Ya, benar. Nanti anaknya yang lurus itu lebih mendominan. Jadi prosentase anak yang berambut lurus itu pasti lebih banyak gitu. Terus ini cuma satu sifat beda ya, satu sifat beda itu disebut monohibida. Nah ini contohnya, bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar kuning. Kucing berbulu hitam disilangkan dengan kucing berbulu putih. Lucu ya kucingnya, masih anak-anak belum bisa disilangkan, nanti kalau udah gede, udah dewasa baru bisa dikawinkan. Warna apanya? Ini macam-macam nanti mbak pasti. Kalau misalkan anak kucingnya, kucing kan anaknya banyak ya, sekali beranak ada 4 gitu misalnya, itu nanti mungkin kalau hitam sama putih itu yang dominan hitam. Jadi mungkin 3 hitam, satunya putih. Atau 2 hitam, 1 putih, satunya hitam dan putih gitu. Warna mawar ini juga prosentasenya beda-beda ya. Yang dominan adalah merah. Kita bisa ngelihat dominan sama enggaknya itu ya, coba kita lihat dari warnanya aja. Ini kan lebih pekat pasti. Oh berarti ini dominan. Hitam sama putih, hitam kan lebih pekat. Oh berarti ini yang dominan. Kalau mawar merah sama mawar kuning lebih dominan mawar merah kan. Berarti nanti kalau disilangkan sebagian besar yang paling banyak itu mawar merahnya yang tumbuh. Ada mungkin juga yang berhasil ya, itu warnanya campuran. Mawar kuningnya juga ada tapi lebih sedikit gitu. Biasa ngawinin bunga di rumah satu pohon ada 7 warna. Ya, biasanya bunga kertas itu ya mbak. Bunga kertas itu kan warnanya macam-macam. Nah itu enak tuh, gampang buat kita silangkan. Jadi kalau di stek atau di okulasi itu nanti bunganya jadi warna-warni gitu ya. Iya bener sih. Bunga kertas, terus bunga bougainville itu juga bisa. Terus bunga kamboja yang itu loh, bukan yang di kuburan ya. Bunga kamboja yang itu loh, yang apa sih, agak mencembung itu loh, bukan bunga kamboja Bali. Bunga kamboja yang warna pink putih itu loh ya, itu juga gampang disilangkan. Warnanya nanti bisa macam-macam. Mungkin yang hobi nanam bunga bisa coba-coba lebih banyak bunga warna ini sama bunga warna ini, kan bagus hasilnya. Yang hobi melihara hewan juga mungkin punya kucing atau kelinci yang warnanya beda, kalau dikawinkan nanti kira-kira gimana ya gitu. Oh terong. Kalau terong itu nggak bisa mbak, karena dia bukan tumbuhan berkambium. Ayo masih ingat nggak kambium kemarin? Jadi kalau macam pohon mawar itu batangnya kan kuat ya kan. Pohon jambu, pohon mangga itu kan batangnya kuat, jadi dia kalau disilangkan itu bisa kayak bunga kertas, terus bunga kamboja itu kan batangnya kuat. Nah kalau terong itu kan batangnya lemah, karena dia tidak mempunyai kambium, makanya batangnya terong itu kan lemah, jadi dia tidak bisa kayak di stek itu nggak bisa, kecuali kalau dikawinkan silang bunganya. Tapi belum pernah tahu ada yang berhasil juga ya, soalnya terong itu kan
pembuahannya diri sendiri ya. Jadi kayak bunganya ya masuk, putihnya masuk ke benang sarinya, masuk ke putik bunganya sendiri. Jadi kalau masuk ke putiknya tetangga itu jarang gitu. Launkah kayak apa ya, saya tahu tapi tidak bisa menggambarkannya. Coba nanti di googling sebentar, Mak. Oke, berarti paham ya, ini persilangan monohibrida karena menghilangkan satu sifat yang berbeda, yaitu warnanya saja. Di sini maksudnya nggak cuma warna ya, pokoknya satu sifat aja. Monohibrida ini ada dua macam lagi. Monohibrida dominasi penuh, yaitu merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul pada keturunan. Ini namanya dominasi penuh. Jadi yang mendominasi itu yang sifat dominan. Tanaman berbatang, ini contoh ya, contoh monohibrida dominasi penuh. Tanaman berbatang tinggi, dominan kan berarti, T besar, disilangkan dengan tanaman berbatang rendah, T kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunan sampai F2? Nah, ini ditanyakan. Caranya adalah seperti ini. Orang tuanya tinggi sama rendah ya. Tadi kan menyilangkan sifat tinggi dan sifat rendah. Yang tinggi itu T besar, T kecil. Gamet atau gen itu tadi diambil salah satu. Jadi diambil salah satu. Kalau T besarnya ada dua ya diambil satu doang. T besar, ini T kecil, kemudian digabungkan. Jadi istilahnya menyilangkan itu cuma menggabungkan antara dua simbol huruf gitu ya. Digabungkan T besar, T kecil. Karena tinggi dominan, berarti ini adalah sifatnya tinggi. Jadi keturunan pertama dari batang tadi itu pasti sifatnya tinggi. Sedangkan yang ditanya di sini adalah keturunan kedua. Kalau misalkan pertanyaannya keturunan pertama, oh ya udah, berarti sampai sini doang. Sampai sini doang keturunan pertama. Ini doang ya. Tapi kalau pertanyaannya sampai keturunan kedua atau F2, berarti yang ini tadi, hasil keturunan pertama ini tadi kita silangkan lagi. Jadi gini, T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil. Gametnya diambil, gamet itu kan pokoknya diambil salah satu, karena di sini kedua-duanya kan beda, besar sama kecil. Oh ya udah, berarti ditulis dua-duanya. Ini juga ditulis dua-duanya. Terus disilangkannya itu seperti ini. Berarti T besar, T kecil. Istilahnya dihubungkan satu-satu gitu ya. T kecil, T besar, T kecil. Berarti ada 8 anak. 4 anak. Nih kan, T besar 1, T besar T kecil 2, T kecil T besar 3, T kecil 1. 4. Salah mulu. T besar sama T besar ada 1. T besar sama T kecil ada 2 anak ya. T kecil sama T kecil 1 juga. Yang ini karena dominan kan, oh berarti ini sifatnya tinggi. Ini juga masih tinggi. Yang ini rendah. Berarti keturunan kedua dari batang yang tinggi sama rendah tadi itu ada 1 tambah 2 kan 3. Berarti yang tinggi ada 3, yang rendah ada 1. Gitu maksudnya. Yang tinggi ada 3, yang rendah ada 1. Kira-kira sampai sini bisa difahami? Jadi sebenarnya menyilangkan itu ya cuma menggabungkan kode-kode ini,
bukan kode sih, simbol huruf. Menggabungkan simbol huruf ini, T besar digabung dengan T besar. Yang ini kan anggaplah ini yang jantan, ini yang betina. Ya udah tinggal digabung sifatnya, digabung gitu. Kira-kira sampai sini bisa difahami? Kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Bisa ya? Yang lainnya kita lanjut ya. Tadi sudah monohibrida dominasi penuh. Sekarang monohibrida semi dominasi, merupakan persilangan satu sifat beda, masih satu ya, karena ini mono, di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Sifat keturunan merupakan gabungan dari sifat dominan atau resesif. Nah, kalau saling mempengaruhi ini, makanya salah satu anaknya ada yang gabungan dari keduanya. Kayak misal tadi, kucing hitam sama putih. Kalau misalnya anaknya 4, oh berarti yang hitam 2, yang putih 1, yang gabungan itu 1 gitu. Jadi meskipun si hitam tetap mendominasi, tapi ada juga yang gabungan di sini. Masih ada kemungkinan gitu istilahnya ya. Monohibrida semi dominasi, contohnya tanaman mawar berbunga merah. Merah ini dominan ya. Makanya M besar disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih, M kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2? Ini caranya sama persis kayak tadi. Sama kan? Sama persis. Nah, merah sama putih. Ternyata kalau M besar sama M kecil pada mawar ini, dihasilkannya adalah, kalau yang gabungan ini ya, kalau M kedua-duanya kan merah, M kecil berarti putih. Kalau M besar sama M kecil, di sini merahnya tetap dominan, tapi jadinya merahnya memudar gitu ya. Jadi merah muda, rus, warna rus. Terus disilangkan lagi, M2 ada 4 keturunan. Di antara 4 keturunan ini, merahnya ada 1, terus warna merah muda ada 2, putihnya ada 1 gitu. Jadi begitu caranya. Sama kayak yang tadi ya. Cuman bedanya adalah definisi sifatnya. Kalau tadi kan panjang sama tinggi sama rendah. Sekarang merah sama putih. Dan warna campurannya adalah merah muda. Kalau tadi sudah dibahas persilangan monohibrida, sekarang adalah persilangan dihibrida, yaitu persilangan dengan 2 sifat beda. Contohnya, seorang laki-laki bertubuh tinggi, berhidung mancung, menikah dengan seorang perempuan bertubuh pendek dan berhidung pesek. Alhamdulillah, ini rezeki sekali ya. Laki-lakinya tinggi, mancung, ceweknya pendek dan pesek. Alhamdulillah ya, ini namanya jodohnya beruntung sekali dia. Mungkin tirakatnya kuat ini yang perempuannya.
Jadi kalau ada yang sifatnya seperti ini dinamakan persilangan dihibrida karena ada dua sifat yang berbeda. Contohnya kayak gitu ya. Yang laki-lakinya udah tinggi, mancung, perempuannya pendek dan pesek. Mungkin meskipun pendek dan pesek tapi manis, Mbak, gitu. Makanya laki-lakinya jatuh cinta deh. Contoh yang kedua, tumbuhan mangga berbuah besar, rasanya asam, disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Ini yang kayak yang tadi ya, yang sudah saya contohkan di awal. Ini ada dua sifat berbeda, yaitu besar, ukuran dan rasa. Ini juga ukuran ya, tinggi, sama sifat hidung, mancung dan pesek. Karena ada dua sifat beda, disebutlah dihibrida. Nah, ini contohnya. Kalau ini bukan contohnya, tadi kan besar asam sama kecil manis. Kalau yang ini besar manis, ini mangga gadung kan, dia besar dan manis. Yang ini mangga podang atau mangga apel, ini biasanya kecil dan asam. Tinggi, mancung, tapi hitam. Oh, bisa juga Teh Hani. Bisa juga. Tapi hitam. Loh, hitamnya itu dominan loh, Mbak. Hitam warna dominan ya. Berarti mungkin anaknya nanti kebanyakan nyontoh bapaknya. Tinggi, mancung, hitam. Ini contohnya buah mangga yang tadi ya. Tapi ini kayaknya enggak deh. Mancung ganteng. Iya bener. Enggak selalu ya Mbak ya. Mangganya enak sekali. Contoh lagi juga, tanaman mangga berbuah besar, rasa asam, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil rasa manis. Nah, ini yang sudah saya contohkan di awal tadi ya. Berarti hasilnya adalah seperti ini. Yang besar manis ada 9, besar asam ada 3, kecil manis ada 3, dan yang kecil lagi asam ada 1. Sebentar. Contoh persilangan kacang. Ini, jadi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan, itu semuanya bisa melalui melalui proses persilangan. Kalau manusia melalui pernikahan kan, perkawinan antara bapak dan ibunya. Hewan juga perkawinan. Kalau tumbuhan itu, jika tumbuhannya bisa menghasilkan bunga, berarti kawin juga kan, antar bunganya kawin. Kalau tidak bisa menghasilkan biji, lebih tepatnya biji, yang bakal buah kan biji. Kalau tidak bisa menghasilkan biji, itu bisa dengan salah satu jalur persilangannya, dengan di stek, diokulasi gitu ya, untuk menghasilkan individu-individu yang sifatnya berbeda, nggak sama kayak induknya. Termasuk juga kacang. Jadi kacang ini bisa disilangkan. Contohnya kayak gini, kacang berbiji bulat warna kuning. Bulat kuning. Ini berarti kalau kebalikannya bulat itu apa ya? Tidak bulat, berarti oval mungkin. Tidak bulat, bulatnya tidak sempurna istilahnya, dan berwarna putih. Sifat ininya dari kuning kan putih ya. Oh ya, lonjong. Oh ya, bener-bener lonjong ya, kok oval. Sama sih, oval sama lonjong, pokoknya bulatnya nggak sempurna gitu ya. Nah, apa aja lonjong sama putih. Nanti kalau disilangkan hasilnya sudah seperti ini. Terus masing-masing dari ini
diambil gametnya lagi, hasilnya seperti ini. Oh, sudah. Jadi hasilnya ada 4 kali 4, 16 buah kacang yang sifatnya berbeda-beda. Gitu. Kalau yang pertama ini kita ambil contoh yang ini, berarti dia bulat kuning. Ini juga bulat kuning, ini juga bulat kuning, ini juga masih bulat kuning. Bulat kuning, bulat putih, bulat kuning, bulat putih, bulat kuning, bulat kuning lagi. Yang ini udah lonjong kuning, ini juga lonjong kuning, bulat kuning, bulat putih, lonjong kuning, lonjong putih cuma satu. Gitu. Kira-kira kalau melihat dari kode sih, simbol huruf ini udah bisa kan menentukan, oh, si dominannya itu bulat dan kuning. Berarti yang dilambangkan dengan huruf besar itu sifatnya bulat dan kuning. Jadi kalau ada kita lihat seperti ini, oh ya jelas ini bulat dan kuning. Kalau kita lihat yang seperti ini kan huruf besar pasti tetap masih dominan ya, berarti bulat kuning juga yang ini. Tapi kalau udah kayak gini, B-nya kan hurufnya kecil-kecil, oh berarti ini udah gak bulat lagi, ini lonjong. Karena K-nya besar-besar, berarti tetap kuning. Kalau kayak gini, B-nya masih dominan, berarti bulat. K-nya udah kecil-kecil, oh berarti udah gak dominan lagi, berarti putih. Nah, kalau yang kayak gini, dua-duanya udah kecil semua, berarti lonjong dan putih. Gitu. Bisa difahami? Bisa ya? Sip. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira kalau melihat proses persilangan ini, kira-kira kalau ngerjain sendiri udah bisa nggak? Belum paham banget. Nah, nanti kalau udah dicoba baru pasti paham. Ini coba saya jelaskan sekali lagi. Jadi ini sifatnya. Nanti dalam soal itu macam-macam ya. Ada yang bilang dalam soal itu nanti sifatnya dilambangkan kayak gini, 4 huruf. Kebanyakan 4 huruf. Ada yang cuma 2 huruf. Merah, besar, manis gitu misal. Ada juga besar, manis gitu. Jadi ada yang suka-suka si individunya. Jadi kalau individunya ini sudah dilambangkan dengan 4 huruf, oh berarti ya anaknya didetilkan dari 4 huruf itu. Kalau 2 huruf ya cuma 2 huruf. Nah, kebetulan yang di sini 4 huruf. Terus langkah pertama itu selalu kita ambil gamet. Gamet itu satu sifat beda dari induknya. Karena di sini ada 4 huruf, tapi yang 2 sama kan? B sama B ini kan sama, K sama K sama K besar, K sama K besar kan sama. Berarti kita ambil salah satu aja, B besar, K besar. Ini juga salah satu, B kecil, K kecil. Terus digabungkan kan? Digabung jadi kayak gini. Terus keturunan kedua itu tinggal disilangkan dengan dirinya sendiri. Jadi dengan yang sifatnya sama. Ini kan? Ini lambang cowok ya. Ini nggak usah ditulis, nggak masalah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya silakan Mas Kusmano, nggak apa-apa. Ini disilangkan dengan dirinya sendiri kan? Terus kita ambil gametnya lagi. Kita ambil gametnya,
Karena gamet yang pertama ini 2 huruf, ini juga harus 2 huruf. B besar, K besar. B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini juga sama berarti kan? Tinggal ditulis sama. Karena disilangkan satu-satu, supaya gampang, kita bikin tabel kayak gini. Jadi yang ini kan laki-laki, ditaruh sini, ditulis ini seret, ditulis di kolom atas ya, seret. Yang ini juga ditulis di kolom samping, seret. Kalau sudah, tinggal digabungkan satu-satu. BK, B besar, K besar, B besar, K besar. Ya udah, tinggal ditulis aja sesuai ini. Ini kan satu-satu gini, seret, seret. Ini ya. Jadi istilahnya ini digabung dengan ini satu-satu. Pokoknya tinggal digabung aja hurufnya. Kalau udah digabung gini kan gampang kan? Nanti kita bisa mendefinisikan satu-satu. Oh, karena ini, kalau yang tadi kan udah bisa ya, mengira-ngira. Karena ini B besar, B kecil, K besar, K kecil, berarti dominan tetap menang. Oh, berarti ini sifatnya bulat dan kuning gitu. Kalau ini udah kecil-kecil semua hurufnya, oh berarti ini sifatnya udah lonjong dan putih gitu. Ya, yang baru bergabung mungkin diikuti dulu aja ya mas. Ini tadi sudah panjang penjelasannya. Ini adalah bab persilangan dan pewarisan sifat. Jadi kita belajar menyilangkan sifat-sifat antar individu. Nah, kira-kira bisa difahami? Yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Dilanjut. Bab ini gampang, sebenarnya tuh gampang kok. Menyilangkannya kan tinggal gabung-gabungin aja. Asalkan sudah paham konsepnya, pasti bisa ngerjain. Dan bab ini itu berdasarkan referensi soal-soal ujian nasional selalu keluar di ujian nasional, meskipun cuma 1 atau 2, itu pasti keluar. Jadi menghitung kayak gini, bukan menghitung sih, apa ini namanya, memetakan atau menyilangkan kayak gini. Jadi semuanya harus coba difahami. Bisa ya? Saya lanjut. Selain itu, ada juga namanya persilangan golongan darah. Jadi kan saya bilang tadi, semuanya bisa disilangkan. Sifat antar manusia, hewan, baik juga tumbuhan, semuanya bisa karena mengalami proses perkawinan. Jadi semuanya sifat-sifatnya ini bisa bergabung dan saling disilangkan. Ini nih, ini mungkin bisa diamati juga ya. Ini misalkan mungkin bisa diamati dari keluarganya masing-masing. Ada bapak, ini golongan darahnya A. Kemudian si ibu golongan darahnya AB. Nah, kira-kira anaknya golongan darah apa ya? Ini caranya seperti ini. Golongan darah A bisa kita simbolkan dengan seperti ini. Kalau ada simbol ini itu maksudnya golongan darah ya. Terus yang atas ini golongannya jenis golongan darahnya. Kalau yang ini kan maksudnya darah itu sendiri. Karena A dominan, berarti kita tulis A besar, A besar. Ini yang golongan darah A itu di sini. Kalau yang golongan darah AB itu kayak gini. Jadi kalau ada golongan darah A dan AB,
kita gabungkan satu-satu kan. Kita gabungkan satu-satu, hasilnya seperti ini. Berarti ini golongan darah A, ini juga golongan darah A, ini golongan darah AB, ini golongan darah AB. Ini ketika A-nya dominan. Jadi kalau A dominan itu A-nya ada huruf A besarnya ada 2. Kalau A-nya resesif ini bahasa Indonesianya itu pembawa ya. Maksudnya di sini resesif. Kalau A-nya resesif itu berarti A sama O. O kayak gini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, selamat bergabung Mbak Sofia. Langsung mengikuti aja ya. Jadi kalau kayak gini, itu anaknya misalkan ada 4, berarti yang 2A, yang 2 AB. Tapi kalau A-nya ini resesif, karena kalau golongan darah itu kan nggak ada warna apa yang paling warnanya pekat atau menang gitu kan nggak ada ya, semuanya kan sama darah, cuma digolongkan aja. Jadi kalau resesif itu disimbolkan dengan O di atas kayak gini. Nah, ketika sudah disilangkan, jadilah kalau A sama A ya pasti A semua, Mbak. Atau coba kita nanti coba dulu ditulis dulu. Kalau A sama A semua, kalaupun berkemungkinan golongan darah lain misalkan AB itu paling cuma 1. Kalau O sama O, anaknya ya O semua. Coba mungkin kalau golongan darah nggak terlalu hafal ya, golongan darah bapak ibunya, saudara-saudaranya apa nggak terlalu hafal ya. Anaknya O, Mbak. Kalau sifat-sifat kayak rambut, warna kulit, tinggi badan gitu kan jelas. Oh, banyak yang O. Iya, bisa dilihat. Anaknya O. Oh, bener. Nah kan, bener kan Mbak Endah? Kalau misalkan suaminya O, berarti anaknya O semua nanti. Kalau suaminya AB misalkan, berarti masih ada nanti yang golongan darah A ada, golongan darah B juga ada gitu ya. Ini, contohnya ini juga nih. Ini A tapi resesif sama AB. Misalkan bapaknya ini A resesif, ibunya AB. Kalau disilangkan jadinya gini. Anaknya ada yang A. Ini A ya. Ada yang AB. A resesif di sini berkemungkinan, karena resesif itu kan lemah ya. A resesif di sini maksudnya bisa jadi A, bisa juga jadi O. Gitu. Jadi kan ini di sini ada simbol A sama O. Jadi sifatnya ini gabungan A atau O. Bisa jadi A, bisa jadi O. Ini juga bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi O. Gitu. Kalau Mbak O, bapaknya tergantung ibunya dulu. Belum tahu. Bisa jadi bapaknya yang O. Maksud saya bisa jadi Mbak Sofia ini nyontoh bapaknya atau ibunya gitu. A plus itu A dominan ya. Golongan darah A di sini. Jadi sebenarnya sama kayak yang persilangan sifat tadi, cuma ini diganti dengan golongan darah aja gitu ya. Caranya kan sama. Karena ini lebih singkat jadi lebih enak gitu ya dilihatnya. Nah, sampai pada di sini dulu.
Ada yang mau ditanyakan tentang persilangan? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Karena tadi kita sudah mempelajari pewarisan sifat dan persilangan, di mana sifat-sifat dari induk akan diturunkan ke anaknya. Ini ada juga, kalau tadi kan sifat-sifat ya. Di sini ada juga penyakit menurun pada manusia. Jadi kalau ada kita pernah tahu penyakit keturunan, yaitu karena memang sifat-sifat dari induk itu bisa diturunkan ke anak, termasuk penyakit juga. Penyakit menurun merupakan penyakit yang dibawa oleh gen, tidak dapat disembuhkan atau kecil kemungkinannya. Kalau sudah menurun gitu maksudnya, kalau anaknya udah keturunan dari bapaknya misal, itu mau dihilangkan udah nggak bisa. Kalau disembuhkan dengan cara terapi gitu mungkin bisa, tapi kalau hilang bener-bener terbebas dari penyakitnya itu nggak bisa. Dapat diturunkan kepada anaknya, bersifat homozigot resesif atau gen letal. Sifatnya resesif, jadi masih bisa disembuhkan kalau cuman nggak bisa tuntas gitu aja ya. Salah satu penyakit menurun, contoh-contohnya berikut ini. Pertama adalah hemofilia, yaitu darah susah membeku bila terluka. Mungkin ada yang menemui kalau hemofilianya ini tidak keturunan, itu nggak masalah, bisa disembuhkan. Misalkan ada yang orang sudah tua, sudah kakek nenek gitu ya, punya penyakit hemofilia. Karena kakek nenek ini kan sudah, misalkan terdeteksi hemofilianya ini sudah pas lanjut usia, jadi nggak dari kecil, itu berarti anak-anaknya dan cucu-cucunya itu bisa terbebas. Tapi kalau terdeteksinya dari kecil, bisa jadi ketika dia punya anak diturunkan juga ke anaknya menikah diturunkan juga ke cucunya gitu. Contohnya juga penyakit albino. Mungkin kalau pernah ketemu ya orang albino, kulit tidak memiliki pigmen. Kebanyakan sih orang bule ya, orang-orang bule itu yang punya gen menurun namanya albino. Itu kalau bapaknya albino, nanti anaknya pasti ada salah satu atau beberapa yang albino juga gitu. Jadi sebenarnya ini bukan mereka ini nggak ada yang dikeluhkan, nggak ada yang sakit, nggak ada yang perih, nggak ada yang gimana. Itu kan putih semua gitu ya, bukan bintik-bintik mbak, yang itu kulit tidak memiliki pigmen, putih dari ujung kepala sampai ujung kaki, ini semuanya warnanya putih. Kalau kulitnya orang Chinese itu kan bukan putih ya, tapi kuning cerah gitu ya. Kalau albino ini benar-benar putih, ya bule, benar-benar putih, bukan putih bening sih, putih, pokoknya kulit yang warnanya putih itu loh. Kalau mbak kayak baru sembuh dari luka mengelupas, nah itu kan warnanya putih tuh. Bening mah air, iya bukan bening, maksudnya ya putihnya kulit. Kalau kita habis luka mengelupas, itu kan ada kulit baru yang warnanya putih itu. Biasanya kalau lukanya habis jatuh itu loh ya. Nah, kayak gitu warnanya, bener-bener putih. Itu sampai ke meskipun sela-sela jari, meskipun sela-sela telinga, semuanya putih. Nggak ada yang coklat sama sekali, nggak ada yang kuning juga. Dan sampai rambutnya pun putih. Ya bener, kayak daging ikan gitu mak.
Kayak daging ikan gitu putihnya. Itu namanya albino. Dan itu putih banget, iya. Oh, di kampungnya Mbak Rosita ada, pantesan tahu ya. Ya, kalau di biasanya sih kebanyakan bule-bule gitu ya. Mungkin dia ada keturunan dari bule juga. Jadi bisa putih gitu. Dan penyakit albino ini penyakit menurun. Sunda tuh lain loh. Oh, berarti ya orang Sunda juga ada yang mengidap penyakit albino gitu ya. Kalau rasa sakitnya sih nggak ada mereka, cuman sekujur tubuh putih gitu aja. Kemudian ada lagi penyakit menurun itu buta warna. Jadi tidak dapat membedakan warna dengan jelas. Ini jarang sekali sih. Bermata kiri itu maksudnya apa, Mbak? Penyakit-penyakit menurun ini sebenarnya sangat jarang kita temui. Kayak orang albino itu kan paling se sekecamatan aja paling cuma ada satu dua gitu ya, jarang banget kan. Matanya biru ya, kalau mata itu beda lagi, Mbak. Tergantung keturunannya juga ya. Kalau buta warna ini dia tidak dapat membedakan warna dengan jelas. Jadi kalau kita kan normal bisa membedakan ya, orang-orang luar. Iya bener, itu kan juga salah satu gen ya, sifat individu yang tadi. Karena nenek moyang kita ini nggak ada yang bola matanya biru, jadi kita ya bola matanya nggak ada yang biru, kecuali kalau nenek moyangnya menikah dengan orang bule yang bola matanya warnanya biru. Kemungkinan nanti kita atau anak-anak kita itu ada yang salah satu atau dua gitu warnanya biru juga. Oh iya, itu kelainan juga ya, tapi itu bukan penyakit menurun. Belanda Sulawesi, wah. Kalau buta warna ini tidak bisa membedakan warna dengan jelas. Kalau kita yang normal kan bisa tahu, oh ini biru muda, ini biru lebih pekat, ini hitam. Kalau orang buta warna itu agak susah. Jadi uh, terlihatnya di mereka itu ini kayak biru semua. Terus yang ini hitamnya juga nggak terlalu beda gitu. Jadi memang tidak bisa membedakan mungkin mana yang biru jernih, biru pekat, biru laut, biru 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 langit gitu, nggak bisa dibedakan. Bisa juga bahkan biru dan hijau tertukar-tukar gitu. Kemudian ada juga namanya penyakit talasemia. Darah merah bentuknya seperti bulan sabit. Tiap bulan harus transfusi darah. Ini hampir sama dengan penyakit hemofilia tadi. Dia biasanya menyerang orang berusia lanjut. Tapi kalau si kakek atau nenek itu terserang talasemianya barusan, maksudnya ketika sudah tua, berarti anak-anaknya bisa terbebas. Tiap bulan harus transfusi darah. Ini karena darahnya itu tidak normal gitu ya, Mbak ya. Jadi darah merah dia itu kan bentuknya seperti bulan sabit, itu kan aneh. Harusnya darah itu kan bentuknya bulat, kayak kayak tablet obat itu loh, kayak pil gitu. Nah, karena dia bentuknya tidak sempurna, makanya harus diganti setiap bulan dengan darah yang baru gitu. Kalau misalkan ini menyerang kakek atau nenek ya,
kakek neneknya ini misalkan baru terjangkit talasemianya ketika sudah lanjut usia, oh berarti anak-anaknya aman. Tapi kalau ternyata dia sudah mengidap dari kecil, kebetulan dari kecil tidak ada pengaruhnya, maksudnya masih sehat, tapi pas udah tua baru mempengaruhi badannya, berarti bisa kemungkinan anak-anaknya juga terturun penyakit talasemia ini gitu. Karena ini merupakan penyakit menurun. Ada juga namanya polidaktili. Jari berlebih, biasanya pada ibu jari. Yang itu loh, bercabang itu loh. Alhamdulillah. Iya. Nggak perlu yang sempurna. Misalkan harus cantik, tinggi, putih gitu. Nggak, yang penting alhamdulillah normal, nggak ada kelainan dan lengkap gitu ya. Kepala botak, ternyata kepala botak ini menurun. Kulit kepala tidak ditumbuhi oleh rambut atau licin. Ini biasanya profesor-profesor ya. Ternyata itu merupakan sebuah penyakit. Jadi ini tidak sakit, tidak apa, tapi kayak gennya dia, gen pertumbuhan rambutnya itu ya memang segitu. Makanya gampang banget bisa jadi botak gitu. Ya, kebanyakan mikir. Terus ada juga namanya hipertrikosis. Tumbuh rambut pada daun telinga berwarna hitam. Nah, ini saya belum pernah menemui sih. Tumbuh rambut pada daun telinga berwarna hitam. Mungkin tidak di wilayah negara kita ya, mungkin di belahan dunia bagian lain ya yang ada. Saya belum pernah mengetahui. Ya, langka ya. Belum pernah melihat. Kemudian epilepsi. Nah, ternyata penyakit epilepsi itu juga menurun. Epilepsi itu penyakit kejang-kejang itu loh, atau kalau dalam bahasa keseharian Indonesia itu ayanen biasanya. Iya benar Mas Kusman. Penyakit ayan itu menurun. Jadi kalau misalkan kakek atau neneknya punya riwayat penyakit ayan, sebisa mungkin anaknya ini diperhatikan gitu ya. Jadi untuk menghindari ayannya terjangkit yang sama dengan kakek nenek atau ayah ibunya, itu harusnya ditanggulangi seperti apa gitu. Terus ada juga anodontia, yaitu orang yang tidak memiliki gigi seumur hidupnya. Ini alhamdulillah ya, meskipun gigi saya berlubang tidak rata, tapi masih punya buat mengunyah. Kalau orang yang tidak mempunyai gigi seumur hidup ini, mungkin ya dia dipakein gigi palsu untuk membantu makan, atau mungkin makannya makanan yang lembut-lembut doang gitu. Ya, jadi disyukuri saja meskipun giginya gingsul gitu, tapi kan tetap manis ya kalau gingsul. Gak apa-apa mbak, nonjol sedikit, yang penting lengkap aja giginya, yang penting masih kuat giginya ya. Karena sebenarnya ada yang penyakit seperti ini tidak memiliki gigi seumur hidup. Jadi kan dari bayi
sampai dewasa memang giginya itu nggak bakalan tumbuh gitu. Ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah. Mungkin kalau ada misalkan ilmuwan yang melakukan penelitian ekstrim gitu ya, bisa sampai menyilangkan yang aneh-aneh, mungkin bakalan ada hewan-hewan seperti ini. Misal ini apa nih, anjing silangkan dengan elang, jadinya kayak gini. Terus serigala dengan kera. Terus harimau dengan burung apa nih, burung jalak ya. Terus kucing dengan burung emprit. Ini paling lucu nih, ini kan burung emprit yang kecil tuh loh, dengan kucing. Kalau ini ini ular dengan bukan ular, kadal. Ini kadal dengan siput. jadi pawangnya ya. Kan ini burungnya kecil mbak, jadi kalau nggak bisa lari dia kalau harimau kayak gini. Kalau ini elang, ini serem nih. Kalau ini lucu. Andai kata suatu saat nanti mungkin ada ilmuwan, peneliti gitu yang menyilangkan hewan-hewan ini bisa loh, bisa saja terjadi. Mungkin ada yang udah pernah melakukan penelitian tapi ternyata hasilnya nggak maksimal gitu ya. Mungkin nggak bisa sempurna kayak gini. Yang nurun, misal ini, yang nurun kucing cuma hidung sama telinganya gitu misal. Jadi kan hasilnya nggak sempurna. Iya benar. Iya, semuanya bisa direkayasa gitu ya. Ini rekayasa gentika namanya. Oh, ini UTS sudah. Oke, ternyata bahasan malam hari ini sudah habis. Jadi pada intinya tadi kita telah mempelajari pewarisan sifat dan persilangan. Persilangan ya. Kita mempelajari persilangan. Yang paling penting tadi, kita bisa mengodekan atau memprediksi anak-anak yang sifat-sifat anak yang bakal muncul dari individu. Kalau bapaknya seperti ini, ibunya seperti ini, anak-anaknya itu kira-kira seperti apa gitu. Di sini mangga mahal banget ya mbak ya. Padahal kalau di Indo sampai dimakan codot. Di sini mahal sekali. Udah perlu. Mungkin minggu depan coba saya kasih latihan soal-soal seperti ini, jadi biar didalami lagi. Di rumah tinggal metik, di sini nggak kebeli karena mahal, jadi sampai nggak kebeli ya. Padahal di rumah sampai buang-buang, sampai bosen ya mbak ya. Nah, kira-kira untuk cara menyilangkan ini tadi masih ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jauh dari pasar. Di pasar juga nggak banyak mbak, maksudnya jarang gitu. Paling musim-musiman
kalaupun pas musim tuh nggak banyak gitu loh, dan jenis-jenisnya itu loh kecil-kecil. Iya bener. Jadi kalau di soal kita ngisinya pakai huruf. Betul Mbak Luna. Jadi yang kita tulis ya kode-kodenya ini. Jadi nanti kalau ada soalnya tadi kan kayak gini ya. Ini soal nih. Ini contoh soal. Tanaman mangga berbuah besar, rasa asam disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, rasa manis. Bagaimana perbandingan keturunan sampai F2 misal? F2 itu kan berarti keturunan kedua ya. Gagal panen. F2 keturunan kedua. Ada juga yang soal itu cuma menanyakan bagaimana perbandingan keturunan sampai F1 gitu. Kalau sampai F3 nggak ada kok, maksimal F2. Karena kebanyakan penting itu ya kalau F3. Nah, jadi soalnya kayak gini. Terus kita ngerjainnya ya cuma kayak gini. Langsung ditulis. Oh, besar sama asam ya. Itu simbolnya ini. Simbolnya ini udah ditulis di sini loh. Besar, B besar, B besar. Asamnya M kecil, M kecil. Kita kan tinggal nulis aja. Oh, B besar, M kecil, M kecil. Sama B kecil, M besar, M besar. Udah. Terus kita ambil gametnya. Nah, ini mulai kita mengkodekannya di sini. Diambil gametnya B besar, M kecil. B kecil, M besar. Sudah, kalau sudah kita gabunglah. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kalau sudah kayak gini, kita kan udah paham kalau kayak gini nih. Oh, ini yang dominan besar dong. Berarti sifatnya adalah besar sama manis. Gitu. Karena di pertanyaannya tadi, tapi kalau paham rumusnya kayak rumit. Ini bukan rumus Mbak sebenarnya, cuma menggabung-gabungkan kode huruf aja. Jadi semuanya caranya seperti ini sama. Oh ya, kalau pertama lihat gitu ya, kalau pertama lihat itu kayaknya aduh itu apa kok ada dikali terus ada BM kayaknya rumit ya. Padahal kalau sudah paham, sudah kita coba satu-satu, itu nggak ada yang rumit ya kan, simple sebenarnya. Udah kan, sampai sini udah kita tuliskan. Oh berarti ini sifatnya besar sama manis. Karena tadi pertanyaannya diminta F2, berarti kita kalikannya 2 kali, kita silangkannya 2 kali. Persilangan yang kedua itu disilangkan dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri maksudnya di sini sifatnya sama kayak dirinya sendiri gitu ya kan, ini kan sama persis nih, besar manis disilangkan dengan besar manis. Nah, karena ini ada 4 huruf kan, yang masing-masing diambil 2 gametnya, berarti kita harus tulis kayak gini. Ini semuanya sama kok. Nanti mau soal hewan, warna kulit hewan, sifatnya buah, sifat kacang, sifat mangga, sifat misalkan sifat manusia, rambut hitam, rambut pirang, hidung mancung, hidung pesek, semuanya caranya seperti ini sama. Kayak gitu ya. Kalau udah kayak gini, kita tinggal gabung satu-satu. Kalau yang ini tinggal pelan-pelan aja, yang penting teliti. Huruf besar kecil itu kan mempengaruhi sifat yang berbeda. Jadi keriting bener Mbak. Jadi jangan sampai salah tulis. Kalau yang di sini kecil ya ditulis kecil, ini besar gitu aja. Jadi jangan ketukar gitu aja. Kalau udah, ini kan kita udah gampang nih, udah bisa mendefinisikan. Oh kalau yang besar berarti sifat dominannya. Kalau yang hurufnya kecil-kecil, oh berarti sifat non dominan atau resesifnya yang muncul. Berarti bijinya lonjong tadi gitu. Udah gitu aja. Kalau udah selesai, kita hitung. Besar manis ada berapa? Oh ternyata ada 9. Besar asam ada 3.
kecil manis ada 3, kecil asam ada 1. Gitu, sudah selesai. Gitu aja. Oke, bisa difahami? Mungkin karena waktunya sudah habis ya, minggu depan coba kita latihan lagi. Jadi saya akan kasih beberapa soal nanti buat latihan bersama-sama biar lebih paham. Masih bab ini, minggu depan juga kasih tambahan bab lainnya. Untuk malam hari ini cukup ini aja dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Kayaknya sudah selesai ya, ini nggak usah saya tulis. Sudah? Tidak ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri dulu pertemuan malam hari ini. Karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan bacaan doa. Mari diakhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini ilmunya penting banget ya malam hari ini. Jadi kita bisa tahu. Mungkin kalau yang anaknya sudah dewasa gitu ya. Oh, mau menikah dengan laki-laki yang seperti apa? Tinggi, mancung. Oh, berarti nanti anaknya pasti kebanyakan tinggi dan mancung gitu. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Nah, bener sekali Mbak Ica itu. Kalau udah tahu kayak gini berarti kita cari yang sifat dominan ya, cari sifat dominan yang lebih bagus untuk memperbaiki keturunan ya. Oke, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergantung jodoh. Bisa diusahakan katanya. Selamat malam.